ikhlas, yang kedua bersyukur dan berserah, yang kedua bersabar dan sholat, yang ketiga bersyukur dan berserah, dan yang keempat adalah doa dan zikir. Slide selanjutnya. Terus mengelola stres menurut psikologi, yang pertama itu ada cognitive restoring, terus yang kedua ada journal writing, terus yang ketiga ada time management, dan yang keempat ada relaxation techniques. Terus ya, slide selanjutnya membahas tentang depresi. Jadi depresi itu adalah merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan dan minat, serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa depresi itu adalah keadaan emosional individu dengan perasaan sedih, terus putus asa, selalu merasa bersalah, dan tidak ada harapan lagi secara berlebihan tanpa ada bukti-bukti yang rasional. Selanjutnya, ada gejala depresi. Yang pertama yaitu gangguan pola tidur, terus juga menurunnya tingkat aktivitas, menurunnya efisien kerja, terus juga mudah merasa letih dan sakit. Next. Adapun gejala psikisnya yaitu kehilangan rasa percaya diri, terus juga merasa tidak berguna, merasa bersalah, dan perasaan terbebani. Dan selanjutnya ada penyebab depresi yaitu faktor fisik. Jadi yang pertama itu ada faktor usia. Jadi ada penelitian yang mengungkapkan bahwa golongan usia muda yaitu remaja terus orang dewasa itu lebih banyak terkena depresi. Karena pada usia tersebut itu terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan yang penting, yaitu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja ke dewasa, masa sekolah ke masa kuliah atau bekerja, serta masa pubertas hingga ke pernikahan. Namun sekarang ini rata-rata usia penderita depresi ini semakin menurun, yang menunjukkan bahwa remaja dan anak-anak itu semakin banyak yang terkena depresi. Terus yang kedua itu ada gaya hidup. Jadi banyak kebiasaan dan gaya hidup yang tidak sehat berdampak pada penyakit. Misalnya penyakit jantung itu dapat memicu kecemasan dan depresi. Tingginya tingkat stres dan kecemasan itu digabung dengan makanan yang tidak sehat, terus juga kebiasaan tidur yang tidak teratur, serta olahraga untuk jangka waktu yang lama itu dapat menjadi faktor orang mengalami depresi. Terus yang ketiga itu ada penyakit fisik, yaitu penyakit fisik ini adalah yang menyebabkan penyakit. Perasaan terkejut karena mengetahui bahwa kita memiliki penyakit serius yang mengarahkan pada hilangnya kepercayaan diri dan penghargaan diri, itu juga depresi. Terus slide selanjutnya. Baik. Sebelumnya baik, selanjutnya saya akan membahas tentang suicide. Maaf, sebelumnya belum dibahas slide-nya. Oh iya ya. Oke. Di atasnya Kis, ada lagi nggak? Ya itu. Terus juga ada penyebab depresi. Di sini faktor psikologis. Yang pertama itu adalah kepribadian. Jadi aspek-aspek kepribadian itu mempengaruhi tinggi rendahnya depresi yang dialami serta kerentanan terhadap depresi. Ada individu yang lebih rentan terhadap depresi, yaitu yang mempunyai konsep diri dan pola pikir yang negatif, terus juga pesimis, terus juga memiliki kepribadian yang introvert.
Terus yang kedua ada pola pikir. Kebanyakan dari kita punya cara optimis dalam berpikir yang menjaga kita bersemangat. Kadang kita cenderung untuk lebih memperdulikan kegagalan, terus memperhatikan kesuksesan kita. Adapun orang yang rentan terhadap depresi itu akan berpikir sebaliknya, kayak lebih fokus pada kegagalan mereka dan tidak mengakui kesuksesannya. Terus yang ketiga itu adalah stres. Jadi kehilangan pekerjaan, terus juga kematian orang yang kita cintai, atau stres berat lainnya yang dianggap dapat menyebabkan depresi. Terus juga reaksi terhadap stres itu seringkali ditangguhkan dan depresi dapat terjadi beberapa bulan sesudah peristiwa itu terjadi. Jadi beberapa ahli menyatakan bahwa depresi itu dapat diakibatkan oleh adanya peristiwa-peristiwa negatif yang menyebabkan perubahan, pengalaman penuh stres dan ekstrem, terus seperti kayak bencana alam, terus juga kematian, terus juga perceraian, pertengkaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adando. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang suicide. Suicide atau yang lebih dikenal sebagai bunuh diri adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Nah, bunuh diri ini sering kali dilakukan akibat putus asa yang penyebabnya itu sering kali kayak dikaitkan dengan gangguan jiwa. Nah, misalnya kayak depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, ketergantungan alkohol, atau penyalahgunaan obat. Gitu. Bunuh diri atau suicide itu sebagai bunuh diri berhasil itu adalah tindakan yang mengambil nyawa diri sendiri. Nah, percobaan bunuh diri ini atau pelaku bunuh diri yang tidak fatal adalah perbuatan melukai diri sendiri dengan maksud untuk mengakhiri nyawa seseorang namun tidak berakhir dengan kematian. Nah, bunuh diri dengan bantuan adalah ketika seseorang membantu orang lain mengakhiri nyawanya secara nggak langsung melalui pemberian saran atau sarana sampai kematian terjadi. Nah, bunuh diri semacam ini merupakan kebalikan dari eutanasia, ketika orang lain lebih memiliki peran aktif dalam mendatangkan kematian bagi seseorang. Ide bunuh diri adalah pemikiran untuk mengakhiri hidup seseorang. Next. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor risiko dari bunuh diri. Yang pertama itu ada gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini seringkali terjadi pada seseorang saat melakukan bunuh diri. Dengan angka kejadian itu sekitar 27% hingga 90%. Nah, orang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu memiliki risiko yang melakukan tindakan bunuh diri yang berhasil sebesar 8,6% selama hidupnya. Nah, sebagian dari orang meninggal karena bunuh diri bisa memiliki gangguan depresi mayor. Nah, depresi mayor ini tuh adalah salah satu gangguan keadaan jiwa seperti bipolar yang memiliki risiko yang tinggi hingga mencapai 20 kali lipat. Nah, riwayat percobaan bunuh diri masa lalu merupakan alat prediksi terbaik jadi tindakan bunuh diri yang akhirnya berhasil. Kira-kira 20% bunuh diri menunjukkan adanya riwayat percobaan pada masa lampau. Terus yang kedua ada penyalahgunaan obat. Nah, penyalahgunaan obat ini adalah faktor risiko bunuh diri yang paling umum kedua setelah depresi mayor dan gangguan bipolar. Baik penyalahgunaan obat kronis maupun kecanduan akut saling berhubungan satu sama lain. Kalau digabungkan dengan kesedihan diri, misalnya ditinggalkan seseorang yang meninggal, risiko tersebut semakin meningkat. Selain itu, penyalahgunaan obat berkaitan dengan gangguan kesehatan jiwa. Saat melakukan percobaan bunuh diri, kebanyakan orang-orang tuh berada dalam pengaruh obat sedatif atau hipnotik, atau misalnya kayak alkohol atau benzodiazepin. Dengan adanya alkoholisme pada sekitar 50% sampai 60% kasus.
Yang ketiga ada masalah perjudian. Nah, masalah perjudian ini seseorang dikaitkan dengan meningkatnya keinginan bunuh diri itu dan upaya-upaya untuk melakukan tindak bunuh diri itu dibandingkan dengan populasi umum antara 12 dan 24%. Angka bunuh diri di kalangan istri-istri mereka 3 kali lebih besar daripada populasi umum. Faktor lain yang meningkat risiko pada mereka dengan masalah perjudian meliputi penyakit mental, alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat yaitu masalah medis ya. Terdapat hubungan antara bunuh diri dan masalah kesehatan fisik mencakup sakit kronis, cedera otak traumatis, kanker mereka yang menjalani hemodialisis, HIV, dan beberapa lainnya. Diagnosis kanker ini membuat risiko bunuh diri menjadi kira-kira 2 kali lipat. Angka kejadian bunuh diri ini meningkat tetap tinggi dengan disesuaikan dengan penyakit depresi dan penggunaan alkohol. Yang kelima, keadaan psikososial. Sejumlah keadaan psikologis juga meningkat risiko bunuh diri meliputi keputusasaan, hilangnya kesenangan dalam hidup, depresi dan kecemasan, serta kurangnya kemampuan untuk memecahkan masalah, hilangnya kemampuan seseorang yang dahulu dimilikinya, dan kurangnya pengendalian impuls juga berperan. Pada orang dewasa lanjut usia, persepsi tentang menjadi beban bagi orang lain merupakan hal yang penting. Nah, stres yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir seperti kehilangan anggota keluarga atau teman, kehilangan pekerjaan, atau isolasi sosial seperti hidup sendiri meningkat risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah media. Media ini termasuk internet. Internet ini perannya itu sangat penting gitu. Caranya menyajikan gambaran bunuh diri mungkin efeknya tuh efek negatif dengan efeknya itu dengan negatif banyaknya perjauhan bunuh diri. Nah, pemicu penularan bunuh diri ini atau peniruan bunuh diri ini dikenal sebagai efek Werther yang diberi nama berdasarkan tokoh protagonis. Kebalikan dari efek Werther adalah pengusulan efek Papageno, yaitu cakupan yang baik mengenai mekanisme cara mengatasi masalah secara efektif. Mungkin efek pengelindungan. Istilah ini didasarkan pada kanker dalam opera Mozart yang berjudul The Magic Flute yang akan melakukan bunuh diri, takut kehilangan orang yang dicintainya sampai teman-temannya menyelamatkannya. Next. Selanjutnya ada metode bunuh diri. Nah, metode bunuh diri ini beberapa di negara-negara itu berbeda-beda. Metode utama di berbagai wilayah diantara gantung diri, minum racun pestisida, dan senjata api. Perbedaan diyakini sebagai karena ketersediaan metode yang berbeda. Sebuah tinjauan pada 56 negara menemukan bahwa gantung diri ini merupakan metode yang paling umum di sebagian besar negara. Dengan angka 53% untuk kasus bunuh diri pada pria dan 39% untuk kasus bunuh diri pada wanita. Kalau di seluruh dunia, 30% kasus bunuh diri ini menggunakan racun pestisida. Namun, penggunaan metode ini sangat bervariasi mulai dari 4% di Eropa hingga lebih dari 50% di wilayah Pasifik. Metode tersebut juga umum dilakukan di Amerika Latin, mengingat racun pestisida ini mudah didapat di lingkungan petani. Di bawah negara overdosis obat tercatat sekitar 60% untuk kasus bunuh diri di kalangan wanita, 30% di kalangan pria. Next. Pencegahan bunuh diri yaitu yang pertama ada screening. Nah, screening ini ada sedikit data tentang efek screening populasi umum terhadap angka tertinggi bunuh diri. Mengingat terdapat angka yang tinggi pada orang yang dinyatakan positif setelah dites melalui alat ini yang tidak berisiko bunuh diri, ada kekhawatiran bahwa screening ini bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya perawatan kesehatan mental secara signifikan. Namun, dianjurkan melakukan pengkajian atas orang yang berisiko tinggi. Bertanya tentang bunuh diri tampaknya tidak akan meningkatkan risikonya. Dan yang kedua, psikoterapi ya, penyakit mental psikoterapi. Nah, pada orang yang mengalami masalah kesehatan mental, sejumlah perawatan bisa mengurangi risiko bunuh diri. Mereka yang aktif berusaha bunuh diri ini
bisa didaftarkan dalam rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan kejiwaan baik secara sukarela atau secara paksa. Nah, barang siapa yang digunakan untuk menyakiti diri sendiri biasanya disingkirkan. Nah, beberapa dokter meminta pasiennya untuk menandatangani perjanjian pencegahan bunuh diri, yang dimana mereka ini sepakat untuk tidak menyakiti diri sendiri secara keluar dari perawatan. Namun, belum ada bukti mendukung bahwa praktik tersebut memiliki efek yang signifikan. Jika pasiennya berisiko rendah, perawatan kesehatan mental ini pasien secara lewat jalan ini bisa dilakuin. Rawat inap jangka pendek ini belum terlihat lebih efektif dan kepedulian masyarakat dalam memperbaiki keadaan pada mereka yang mengalami gangguan-gangguan kepribadian yang secara kronis berupaya untuk bunuh diri. Next. Selanjutnya udah habis ya? Iya, udah. Oh, udah habis. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Alhamdulillah kelompok 10 sudah presentasi. Kita kasih aplaus ya. Untuk kelompok 10 sudah presentasi dan temanya itu mungkin ini ya cukup dekat, artinya kondisi pandemi kita saat ini. Mungkin juga teman-teman sudah baca beberapa berita beberapa pekan atau bulan kemarin, banyak di beberapa daerah yang kejadian nyata gitu. Kalau mungkin tadi teman-teman di kelompok 10 itu ngebahas perbandingan ya di beberapa negara gitu. Kemarin kalau nggak salah beberapa pekan yang lalu itu terjadi juga di Indonesia, khususnya ya karena memang kita sedang mengalami pandemi COVID ini dan tentunya banyak perubahan, banyak hal-hal yang tidak terduga yang tidak siap seperti itu ya. Banyak orang yang tidak siap untuk menjalaninya. Sehingga tadi banyak yang melakukan perbuatan itu dan tentunya ini bagi kita semua ya, teman-teman semua yang kita semua dari konseling, bimbingan konseling Islam harus punya semacam aware. Mulai dari yang paling dekat dulu ya, dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan terdekat, keluarga, tetangga, ya lingkungan terdekat seperti itu baru yang lebih jauh. Kenapa? Karena memang tidak mudah ya, artinya banyak perubahan. Contohnya misalnya Anda punya adik atau punya kakak yang mungkin ada sekolah atau perkuliahan online, atau diri sendiri yang menjalani perkuliahan online. Mulai dari masalah sinyal ya, atau pulsa yang habis tiba-tiba, atau gadget yang harus bareng-bareng ya, harus gantian. Termasuk mungkin tugas-tugas juga itu kan untuk teman-teman yang masih pelajar gitu ya, mahasiswa atau siswa, bisa menjadi ini ya, penyebab stres dan sebagainya. Kalau lebih jauh lagi misalnya kalau yang sudah bekerja mungkin dari sisi perusahaannya agak sedikit bangkrut atau tutup sehingga harus dirumahkan, atau perubahan lain ya yang banyak ya, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu banyak di media dan sebagainya. Termasuk mungkin ketika kemarin Lebaran biasanya mendapat THR gitu ya, bahasa kita THR, tapi karena perubahan ini menjadi tidak. Ini harus kita setidaknya ya, orang yang terdekat atau lingkungan terdekat, terutama mungkin diri sendiri dulu, bisa memberikan pencegahan gitu, preventif, apa-apa yang bisa menyebabkan itu. Setidaknya kita bisa menjadi bagian untuk menjadi lebih baik atau mencegah dari yang keburukan gitu ya. Tadi keburukan kan mulai dari bunuh diri atau misalnya depresi, stres sampai yang menyebabkan bunuh diri dan sebagainya. Itu mulai kita kampanyekan, mungkin bahasanya seperti itu. Mulai hal kecil sebetulnya bisa membantu orang, ngertiin orang, dengerin orang. Banyak yang mungkin perlu didengerin aja sebenarnya udah punya ini ya, jawaban sendiri atau solusi sendiri, tapi
mungkin karena nggak ada yang dengerin, jadi perlu tadi menjadi pendengar yang baik. Dan ini teman-teman yang dari konseling Islam apalagi ya, harus bisa memberikan sesuatu seperti itu ya, memberikan syukur-syukur bantuan, tapi kalau tidak pun sebagai dalam tanda kutip yang mendengarkan gitu, agar orang lain menjadi lebih baik didengarkan. Syukur-syukur juga ketika kita bisa memberikan solusi ya. Misalnya ada tetangga gitu memerlukan bantuan keuangan, tentunya kan kita juga terbatas ya, mungkin keuangan kita terbatas, tetapi dengan cara kita misalnya mendengarkan dia cerita atau curhat, atau bisa memberikan ini ya, bukan nasihat sih, semacam solusi atau ya mungkin nasihat gitu, misalnya mulai dari hal kecil dan sebagainya. Walaupun kita sendiri tidak mungkin misalnya memberikan bantuan, karena kan secara kemampuan kita mungkin belum mampu untuk membantunya, karena itu keuangan yang cukup besar. Tapi paling tidak bisa menjadi bagian gitu ya, bagian dari solusi. Jadi jangan membiarkan saja. Nah, itu gambarannya untuk kita semua ya khususnya. Dan tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal, tema-tema ini yang sudah teman-teman presentasikan mulai dari awal sampai nanti mungkin kelompok 11 dan berikutnya, itu bisa dikerucutkan lagi, dibentuk lagi untuk menjadi misalnya proposal PKM. PKM itu sendiri kan banyak ya, ada yang berupa kegiatan Pengmas. Misalnya kalau tema yang tadi ini mau kegiatan Pengmas, pencegahan stres berkelanjutan misalnya atau sebagainya, atau hanya sebatas artikel ya, gagasan tertulis gitu, bisa jadi kan, karena model dari PKM itu kan banyak. Nanti kita bahas secara lebih dalam mana yang lebih pas, atau memungkinkan juga misalnya merger antara kelompok berapa nih, 10 ya, 10 dengan 9 misalnya, karena sama, dan ketika digabungkan itu akan menghasilkan yang lebih ini ya, model atau proposal yang lebih kuat gitu. Harapannya seperti itu. Nanti kita coba usulkan dari tema-tema yang mungkin teman-teman bentuk dengan kelompok. Boleh jadi kelompoknya sama dengan yang presentasi kemarin-kemarin, atau mau bentuk kelompok yang baru itu silahkan, karena merger atau ada yang dirombak ya, karena mencari proposal atau tema yang memungkinkan lebih visible untuk diterima di PKM misalnya, seperti itu. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke kelompok 11 kalau nggak salah. Kelompok 11 ada di room ini? Ada, Ibu. Kalau ada silahkan lanjut kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bu Rizky, Maulida, Malia, dan teman-teman semua, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Nuzriani, Lutfia Mauriska Jannah, Nur Halimah Ditami, Restu Balkis Anissa. Adapun pemaparan materi yang kami bahas yaitu Artificial Intelligence. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Artificial Intelligence. Kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Nah, berarti dari dasar intelligence ini, memahami dan melakukan aksi. Intelligence merupakan istilah yang kompleks yang dapat didefinisikan dengan ungkapan yang berbeda seperti logika, pemahaman, self-awareness, pembelajaran, perencanaan, dan problem solving. Sedangkan artificial adalah sesuatu yang tidak nyata, seperti tipuan karena merupakan hasil simulasi. Next, selanjutnya sejarah artificial intelligence. Istilah
Kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956, tetapi artificial intelligence telah menjadi kian populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Riset artificial intelligence awal pada tahun 1950 mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan AS Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lutfia Mariska. Selanjutnya ada jenis-jenis artificial intelligence. Mohon maaf, slide-nya boleh dikecilin nggak? Dalam perbincangan memahami 4 jenis artificial intelligence, dari robot yang reaktif sampai menjadi sesuatu yang memiliki kesadaran tersendiri. Aaron Hintz, asisten profesor biologi integratif dan ilmu komputer dan teknik di Michigan State University, menguraikan 4 jenis artificial intelligence. Tipe pertama ada reactive machine. Jenis ini merupakan yang paling sederhana. Reactive machine menanggapi situasi yang sama dengan cara yang persis sama setiap saat. Contoh dari ini adalah mesin yang bisa mengalahkan permainan catur kelas dunia karena telah diprogram untuk mengenali semua bagian catur, mengetahui bagaimana bagian catur tersebut bergerak, dan bisa memprediksi pergerakan berikutnya dari setiap permainan. Tipe 2 ada limited memory. Mesin limited memory dapat melihat ke masa lalu, namun tidak melakukan penyimpanan memori. Mesin ini tidak bisa membangun memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Contohnya adalah kesadaran yang bergerak sendiri atau self-driving yang bisa memutuskan untuk mengganti jalur karena beberapa saat yang lalu ia mencatat adanya hambatan di jalurnya. Tipe 3 ada theory of mind. Theory of mind mengacu pada gagasan bahwa sebuah mesin dapat mengenali bahwa orang lain yang berinteraksi dengannya memiliki pikiran, perasaan, dan harapan. Mesin yang disematkan pada tipe 3 artificial intelligence ini dapat memahami pikiran, perasaan, dan harapan orang lain dan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sendiri. Tipe 4 ada self-awareness. Sebuah mesin dengan tipe ini memiliki kesadaran diri. Hal ini merupakan pengembangan dari theory of mind, di mana mesin memiliki kesadaran akan dirinya sendiri, tahu tentang keadaan internalnya, dan dapat memprediksi perasaan orang lain. Dengan kata lain, kendaraan self-driving dengan tipe ini akan memutuskan untuk mengubah jalur saat pejalan kaki berada di jalurnya karena mesin mengenali pejalan kaki sebagai penghalang. Next slide. Selanjutnya, mengapa kecerdasan buatan penting? Yang pertama, artificial intelligence mengautomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. Tetapi artificial intelligence berbeda dengan otomatis robotik yang digerakkan oleh perangkat keras. Alih-alih mengautomasi tugas manual, artificial intelligence melakukan tugas-tugas yang sering bervolume tinggi, terkomputerisasi dengan andal dan tanpa mengalami kelelahan. Yang kedua, artificial intelligence menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang ada. Di sebagian besar kasus, tidak dijual sebagai aplikasi individu, akan tetapi produk yang sudah Anda gunakan akan ditinggalkan dengan kemampuan artificial intelligence. Mirip seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada generasi baru produk Apple. Otomasi, platform percakapan, bot, dan mesin pintar dapat dikombinasikan dengan sejumlah besar data untuk meningkatkan banyak teknologi di rumah dan di tempat kerja, mulai dari intelligence, keamanan, hingga analisis investasi. Yang ketiga, artificial intelligence beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif guna memungkinkan data melakukan pemrograman. Artificial intelligence menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memperoleh keterampilan. Algoritma menjadi pengklarifikasi atau prediktor.
Jadi sama seperti algoritma yang dapat mengajarkan dirinya sendiri cara bermain catur. Artificial intelligence dapat mengajarkan sendiri produk apa yang akan direkomendasikan berikut secara online. Dan model-model beradaptasi saat memberikan data baru. Yang keempat, artificial intelligence menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam, menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi, membangun sistem deteksi penipuan dengan 5 lapisan tersembunyi hampir tidak mungkin beberapa tahun yang lalu. Semuanya berubah dengan kekuatan komputer yang luar biasa dan big data. Yang kelima, artificial intelligence mencapai keakuratan mengagumkan melalui jaringan neural mendalam yang sebelumnya tidak dimungkinkan, misalnya interaksi dengan Alexa, Google Search, dan Google Photo. Semuanya didasarkan pada pembelajaran yang mendalam dan ketiganya harus menjadi semakin akurat karena kita semakin sering menggunakannya. Yang keenam, artificial intelligence memanfaatkan sebagian besar data. Jika algoritma merupakan pembelajaran mandiri, data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Jawabannya ada dalam data. Kita hanya perlu menerapkan artificial intelligence untuk mendapatkannya, karena peran data ini semakin penting dari sebelumnya. Data dapat menciptakan keunggulan dalam industri kompetitif, bahkan jika seseorang menerapkan teknik serupa, data terbaiklah yang akan menang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja kecerdasan buatan. Yang pertama itu kecerdasan buatan bekerja dengan menggabungkan sejumlah data besar dengan cepat. Selain menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, kecerdasan buatan juga bisa menggabungkan pengolahan berulang, algoritma cerdas, dan memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Yang kedua itu pembelajaran mesin mengotomasi pembangunan model analitik. Nah, kecerdasan buatan ini menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tempat mencari atau menyimpulkan sesuatu. Yang ketiga itu jaringan neural. Jaringan neural ini adalah jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan seperti neuron yang memproses informasi dengan menanggapi masukan eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Nah, proses ini membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan mendapatkan makna dari data yang tidak terdefinisi. Yang keempat itu komputasi kognitif. Komputasi kognitif adalah kecerdasan buatan yang berupaya untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin. Nah, kecerdasan buatan komputasi kognitif ini tujuan utamanya adalah agar mesin dapat mensimulasikan proses manusia melalui kemampuan untuk menafsirkan gambar dan ujaran-ujaran kemudian berbicara dengan koheren dalam memberi tanggapan. Yang kelima itu visi komputer, yaitu mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam guna mengenali apa yang ada dalam foto atau video. Yang keenam itu pemrosesan bahasa ilmiah. Pemrosesan bahasa ilmiah ini adalah kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia termasuk ujaran. Bahasa alamiah ini memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari yang normal untuk melakukan tugas. Oke, selanjutnya. Di pause sebentar ya, soalnya udah akan off nih. Nanti join lagi di link yang sama. Oke ya?